Hello everyone, kembali lagi di Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama lanjutin belajar untuk EHB BKS Kimia. Jadi topiknya yang akan kita bahas di video ini yaitu tentang termokimia, laju reaksi, dan juga kesetimbangan kimia. Jadi soalnya ini aku pilih berdasarkan kisi-kisi EHB Kimia 2022. Oke semuanya. Tapi aku juga mau ngingetin jangan lupa buat subscribe YouTube channel Exxon Course dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. So, langsung aja kita ke soalnya. Here we go. Oke, soal yang pertama adalah soal terkait laju reaksi. Soalnya adalah tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke kan? Nah, aku tulis dulu ya beberapa faktornya untuk mempermudah kalian. Jadi, faktor yang membuat laju reaksi makin cepat itu kalau konsentrasinya makin tinggi, oke, terus suhunya makin tinggi, luas permukaannya makin tinggi. Nah, kalau misalkan ada bentuk serbuk atau bongkahan, yang serbuk itu bakal lebih cepat dibandingkan yang bongkahan. Oke, langsung aja. Percobaan 1 dan percobaan 2 dipengaruhi oleh perbedaan luas permukaan. Nah, di sini kelihatan sih ya bahwa yang satu itu bongkahan, yang satu serbuk. Pasti laju reaksinya berbeda. Oke, tetapi ini belum tentu benar. Kita harus cek dulu apakah faktor-faktor yang lain itu sama atau enggak. Kalau faktor lainnya ada yang berbeda, berarti bisa jadi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, tapi di sini M-nya molaritasnya sama, ya kan? Suhunya juga sama. Berarti benar ya bahwa percobaan 1 dan 2 ini dipengaruhi oleh luas permukaan. Berikutnya, percobaan 4 dan 5 dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi. Oke. Kita lihat 4 dan 5 konsentrasinya beda memang, 0,5 dan 1, ya kan? Tapi kita cek dulu apakah yang lain sama atau enggak. Oh, ternyata suhunya sama. Oke. Bentuknya juga sama, ya kan? Sama-sama serbuk. Jadi yang beda memang hanyalah konsentrasi. Oleh karena itu ini benar. Berikutnya, percobaan 2 dan 4 dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Oke, kita bisa lihat di sini ya, 2 dan 4 bentuknya sama serbuk, molaritasnya juga sama 0,5 molar. Nah, suhunya yang beda. Oke, jadi cuman suhunya aja yang beda. Oleh karena itu kita bisa tulis ini benar. Berikutnya, laju reaksi tercepat adalah percobaan 4. Tadi kita bisa lihat ya, laju reaksi yang cepat kalau M-nya tinggi, suhunya tinggi, luas permukaannya tinggi. Ya kan? Untuk nomor 4 ini, dia pakai serbuk. Benar ya, dia sudah tinggi nih, karena pakai serbuk. Oke, luas permukaan aman. T-nya paling tinggi, 37. Benar ya, yang lain 27. Oke. M-nya tapi cuma 0,5. Ya kan? Padahal di sini ada yang juga serbuk 37, M-nya 1, ya kan? Sehingga yang paling cepat itu bukan 4, tapi yang ke-5. Oke, salah. Sekarang kalau laju reaksi terlambat adalah percobaan 2. Kita lihat percobaan kedua. Di sini molaritasnya memang paling rendah ya, 0,5 molar. T-nya juga paling rendah 27 derajat. Tapi bentuknya ini loh, dia serbuk. Ada yang 0,5 molar, 27 derajat, bentuknya bongkahan. Ini lebih lambat lagi, ya kan? Seharusnya yang terlambat adalah percobaan pertama. Oke, jadi ini salah. Oke ya, jadi jawabannya benar salah. Oke, soal berikutnya nih ya. Dari reaksi 2NO tambah 2H2 jadi N2 tambah 2H2O ada data percobaan. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan laju reaksi. Oke ya. Sekarang teman-teman untuk menentukan persamaan laju reaksi, itu caranya gini. Kita pakai rumus V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi H2 pangkat Y. Sampai di sini cukup jelas ya. Konsentrasi NO pangkat X dan konsentrasi H2 pangkat Y. Oke. Sekarang bagaimana kita mencari X dan Y-nya? Caranya kita membandingkan dua percobaan. Oke, percobaan mana yang harus dibandingkan?
Yang pertama adalah kita bandingkan percobaan yang konsentrasi H2-nya sama. Oke, jadi kita cari yang konsentrasi H2-nya sama. Oke, nanti kita cari juga yang konsentrasi NO-nya sama. Tujuannya apa sih? Biar salah satu bisa dicoret sehingga kita bisa dapat X dan juga Y. Sekarang nih, yang H2-nya sama percobaan mana? Kita bisa pilih 1, 2, dan 3. Kita pilih 1 dan 2 aja ya. Jadi ini bebas. Kalian mau pilih 1 dan 3 juga boleh, 2 dan 3 juga boleh. Maka V1 banding V2. V1 itu K kali konsentrasi NO-nya yang pertama, pangkat X, kali konsentrasi H2-nya yang pertama, pangkat Y, per K kali konsentrasi NO-nya yang kedua, pangkat X, konsentrasi H2-nya yang kedua, pangkat Y. Ini K-nya bisa kita coret ya teman-teman ya. K-nya bisa langsung dicoret aja. V1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. V2-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Oke. Konsentrasi NO yang pertama adalah 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat X. H2-nya 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat Y per NO yang kedua 4 kali 10 pangkat min 3 pangkat X, 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat Y. Oke, ini juga sama ya, bisa kita coret. Oke, ini 10 pangkat min 6-nya juga dicoret. Kita bisa sederhanakan 1, 2. Jadi setengah sama dengan, ini kan kita bisa coret juga ya di dalamnya. Jadi 2/4 itu setengah. Setengah pangkat X. Artinya X-nya berapa? Setengah pangkat berapa yang setengah? Setengah pangkat 1. Oke, berikutnya kita cari yang konsentrasi NO-nya sama. Oke, konsentrasi NO sama. Berarti kita pilih yang mana ya enaknya ya? Bisa 2, 4, 5. Ya kan? Kita pakai 4 sama 5 aja ya. Berarti V4 per V5 sama dengan K konsentrasi NO pangkat X, NO yang keempat, lalu konsentrasi H2 yang keempat pangkat Y per K konsentrasi NO yang kelima pangkat X, H2 yang kelima pangkat Y. Oke, nah kita sudah tahu kan di sini bahwa tadi K-nya sama pasti ya, di sini K. Lalu kan kita pilih konsentrasi NO yang sama, 4 kali 10 pangkat min 3, 4 kali 10 pangkat min 3, kita coret aja. Oke, gak usah kita masukin aja biar nggak kelamaan gitu ya. Sang V4 24 kali 10 pangkat min 6 per V5 32 kali 10 pangkat min 6. Konsentrasi H2-nya yang keempat itu 6 kali 10 pangkat min 3 pangkat Y per yang kelima 8 kali 10 pangkat min 3 pangkat Y. Oke. Ini akan jadi, kita coret ya, ini 10 pangkat min 6-nya, ini juga 10 pangkat min 3-nya. 24 per 32 itu kita bisa sederhanakan dibagi 8 semua. Jadi 3/4 sama dengan 6/8 juga bisa disederhanakan jadi 3/4 ya, pangkat Y. Jadi 3/4 pangkat berapa yang hasilnya 3/4? Pangkat 1. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Sehingga teman-teman kita masukkan langsung ke persamaan laju reaksi. Ini ya, persamaan laju reaksinya. X-nya 1, Y-nya 1. Jadi seperti apa? V sama dengan K, NO pangkat 1, konsentrasi H2 pangkat 1. Jadi jawabannya yang A. Nah, berikutnya adalah tentang termokimia. Ini ada diagram tingkat energi pembentukan senyawa timbal 4 oksida sebagai berikut. Oke, jadi untuk membentuk PbO2, istilahnya dia itu bisa dari Pb ditambah setengah O2 langsung jadi PbO2. Ya kan, langsung gini. Atau juga bisa bertahap. Pb tambah setengah O2 jadi PbO tambah setengah O2 dulu. Setelah itu baru jadi PbO2. Nah, ini kita belajar sama-sama tentang hukum Hess ya teman-teman. Hukum Hess itu artinya gini. Untuk membentuk suatu senyawa atau menghasilkan suatu produk, istilahnya gitu ya. Caranya tuh jalannya bisa macam-macam. Oke, jalannya bisa macam-macam. Bisa langsung kayak delta H1 ini, atau step by step ke PbO tambah setengah O2 di mana energinya delta H2
Terus baru lanjut lagi ke PbO2 dengan energinya delta H3. Jadi caranya bisa macam-macam. Cuman hukum Hess ini bilang bahwa meskipun caranya macam-macam, delta H-nya itu bakalan sama. Asalkan apa? Asalkan reaktannya dan produknya itu sama. Oke ya. Nah, kita kan tahu reaktan awalnya kan ini kan Pb tambah setengah O2, ujung-ujungnya jadi PbO2. Cuma caranya aja beda. Oke. Sehingga delta H-nya ini pasti sama. Oke. Kita bisa simpulin delta H1 ini sama dengan delta H2 tambah delta H3. Kenapa? Karena kan sama-sama dari Pb tambah setengah O2 jadi PbO2. Yang pertama langsung, yang kedua muter-muter. Gitu kan? Nah, meskipun muter-muter, delta H penjumlahannya ini akan sama ketika delta H-nya langsung. Oke? Sehingga delta H1-nya caranya gampang. Kita hitung aja. Delta H2-nya min 276,6 kJ ditambah min 58,6 kJ. Ini kita jumlahkan, 6 tambah 6 itu 2, 7 tambah 8, 5, 8 tambah 5, 3, 3. Ini min ya. Min 335,2 kJ. Jawabannya yang B. Oke, gampang kan sebenarnya? Lanjut lagi nih. Soal tentang termokimia. Oke, ini adalah soal tentang termokimia. Jadi ada beberapa persamaan reaksi termokimia. Kita diminta untuk menentukan kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Nah, pernyataan-pernyataannya itu tentang apakah ini pembakaran standar, apakah ini penguraian standar, apakah pembentukan standar, seperti itu ya. Jadi aku kasih cheat sheet nih teman-teman ya. Jadi di sini cheat sheet-nya ada definisi-definisi masing-masing. Oke, kalau kalian mau penjelasan yang lebih detail, kalian bisa lihat aja di video tentang termokimia. Di sini teman-teman, pembentukan standar itu artinya pembentukan entalpi pada 1 mol zat. Oke ya, pada 1 mol zat. Peruraian standar berarti peruraian pada 1 mol zat. Oke, pembakaran standar itu pembakaran pada 1 mol zat. Oke, intinya standar-standar itu pada 1 mol zat. Oke, sekarang kita lihat dulu persamaan reaksi yang pertama. Persamaan reaksi pertama termasuk pembakaran standar. Kita lihat, pembakaran itu selalu tambah O2 jadi CO2 tambah H2O. Oke, tambah O2, CO2 tambah H2O. Delta H-nya kalau pembakaran itu selalu minus. Nah, sehingga reaksi pertama benar pembakaran. Tapi pertanyaannya apakah standar atau enggak? Standar tadi lihatnya dari mana? Zatnya itu 1 mol. Zat yang dibakar yang mana? C3H8. Koefisiennya 1. Nah, kalau koefisiennya 1 artinya 1 mol. Sehingga ini adalah pembakaran standar. Jadi ini benar. Yang kedua, persamaan reaksi 2 termasuk pembakaran standar. Oke, ini pembakaran sih. O2 jadi CO2 tambah H2O. Cuman kalian lihat, yang dibakar apa sih? CH3OH. Benar kan? Koefisiennya 2. Koefisiennya 2 artinya 2 mol. Padahal kalau standar harus 1 mol. Sehingga ini bukan pembakaran standar. Oke, ini pembakaran benar, tapi nggak standar. Reaksi ketiga termasuk penguraian standar. Lihat nih ya, NaCl diuraikan jadi Na sama Cl2. Benar, ini penguraian. Tapi apakah standar? Enggak. Kenapa? Karena NaCl yang diuraikan dia 2 mol. Lihat koefisiennya ini 2. Padahal kalau standar itu koefisiennya harus 1 ya yang diuraikan. Oke, berarti ini salah. Berikutnya, persamaan reaksi 4 termasuk atomisasi standar. NO jadi setengah O2 tambah setengah N2. Oke, nah ini teman-teman sudah kelihatan dia bukan atomisasi. Oke, kalau atomisasi itu ya diuraikannya jadi O sama N. Jadi atomnya, istilahnya kayak gitu ya. Jadi ini salah. Berikutnya yang terakhir, persamaan reaksi 5 termasuk pembentukan standar. H digabung sama O jadi H2O. Benar ya pembentukan. Tapi apakah standar? Lihat, dia membentuk apa sih? Dari H sama O2 dibentuk jadi H2O. H2O-nya koefisiennya 1, berarti 1 mol. Sehingga ini pembentukan standar. Maka ini benar.
benar. Oke, cukup jelas ya. Oke nih teman-teman, sekarang tentang kesetimbangan kimia. Nah, untuk kesetimbangan kimia kita langsung lihat aja soalnya. Diminta apa ini teman-teman? Nilai tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan itu apa sih? Kc. Oke, rumusnya gimana? Konsentrasi produknya. Jadi kalau di sini kan produknya itu SO3. Produk itu hasil reaksi. SO3. Nah, dipangkatkan, jangan lupa ya teman-teman ya. Dipangkatkan dengan koefisien. Koefisiennya ini 2. Oke, jadi ini pangkat 2 per konsentrasi dari reaktannya. Sama ya, dipangkatkan koefisien. SO2 pangkat 2, O2 pangkat 1. Nah, teman-teman kalian harus hati-hati ya. Yang dimasukkan dalam Kc ini hanyalah yang berbentuk gas atau aqueous. Ya, gas atau aqueous. Kalau itu es, solid atau liquid, maka tidak perlu dimasukkan dalam Kc. Oke, untuk SO3, SO2 dan O2 ini memenuhi. Oke ya, jadi dimasukkan semua. Nah, yang dimasukkan di sini itu adalah waktu setimbang. Oke, waktu setimbang, bukan mula-mula. Nah, di sini soalnya lihat, perhatikan. Sebanyak 4 mol gas SO2 dan 2 mol gas O2 direaksikan di dalam ruang bervolume 1 liter. Jadi 4 mol SO2 dan 2 mol O2 ini bukan dalam keadaan setimbang, tapi ini mula-mulanya. Oke, jadi kita harus lihat setimbangnya berapa. Oke, jadi kita buat reaksinya dulu. 2SO2 tambah O2 jadi 2SO3. Oke, mula-mula bereaksi setimbang. Awalnya 4 mol SO2. Oke, jadi ini 4 mol dan 2 mol O2. Jika pada kondisi kesetimbangan dihasilkan 2 mol gas SO3, itu artinya SO3 yang terbentuk 2 mol. Benar ya? Nah, kalian harus tahu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga kalau SO3-nya itu koefisiennya 2, dia 2 mol. Maka SO2 koefisiennya 2 juga, maka dia juga 2 mol. O2 koefisiennya 1, berarti separuhnya. Benar ya? 1 mol. Yang ini kurang, yang ini tambah. Akan jadi berapa? 2 mol, 1 mol, 2 mol. Nah, ini adalah ketika kondisi setimbang. Jelas ya teman-teman ya? Jadi yang dimasukkan dalam Kc dalam kondisi kesetimbangan. Konsentrasi itu apa rumusnya? Konsentrasi itu M ya, N per V. Jadi jangan lupa dibagi V. N-nya SO3 2 mol, V-nya 1 liter, benar ya? Ini 1 dikuadratin per konsentrasi SO2 N per V 2 mol juga dibagi 1 liter dikuadratin juga. O2 1 mol dibagi V-nya 1 liter juga pangkat 1. Oke. Ini jadinya kan 2 kuadrat ya. 4 per 4 dikali 1. Maka kita ketemu hasilnya adalah 1. Sehingga tetapan kesetimbangannya adalah C. Cukup jelaskan? Nah, sekarang last part nih ya. Tentang kesetimbangan juga. Jadi tentang pergeseran kesetimbangan. Oke. Nah, teman-teman kalian harus tahu konsepnya dulu ya. Ketika konsentrasinya diperbesar, maka pergeserannya itu dari arah zat tersebut. Gampangnya gini, ini kan ada ruas kiri dan ruas kanan, ya kan? Ketika ada zat di ruas kiri yang konsentrasinya diperbesar, maka pergeserannya adalah dari kiri ke kanan. Tapi ketika ruas kanan yang diperbesar konsentrasinya, maka itu dari ruas kanan ke ruas kiri. Oke, cukup jelas ya. Nah, tapi kalau diperkecil gimana? Kalau H2-nya diperkecil, maka dia akan bergeser dari kanan ke kiri. Gampangnya, gesernya itu dari yang konsentrasinya lebih besar ke konsentrasinya yang lebih kecil, gitu ya. Karena ini diperkecil konsentrasinya, berarti kan lebih kecil, maka geraknya dari kanan ke kiri. Oke. Nah, suhu ketika diperbesar, dia akan gerak ke arah endotherm. Endotherm itu yang delta H-nya positif.
Di sini delta H-nya negatif. Artinya ke kanan itu adalah exotherm. Berarti ke kiri itu endotherm. Jelas ya? Nah, volume. Volume itu kalau diperbesar akan ke arah yang koefisiennya lebih besar. Jumlah koefisiennya lebih besar. Jadi kalau kalian lihat di sini koefisien yang kiri kan 4, 1 sama 3, 4. Yang kanan 2. Jadi kalau volume diperbesar dia akan gerak ke kiri yang koefisiennya lebih besar. Sedangkan tekanan dia akan geraknya ke yang koefisiennya lebih kecil. Cukup jelas ya di sini ya teman-teman ya konsepnya. Pertanyaannya, berdasarkan persamaan reaksi di atas, bagaimana kebenaran usaha yang dilakukan untuk menghasilkan amonia dalam jumlah besar? Targetnya amonia ini yang aku kasih merah itu lebih besar. Kalau menambah konsentrasi gas hidrogen, ini kan, ini ditambah set. Artinya gesernya ke kanan, ya kan? Karena ini kan besar. Gesernya ke kanan, maka amonianya makin besar. Benar ya? Karena geser ke kanan. Mengambil amonia yang terbentuk, artinya amonianya ini dikurangi. Benar ya? Amonianya ini diperkecil. Oke? Sehingga gesernya akan sama ke arah amonia. Tadi kan gesernya dari yang lebih gede ke lebih kecil, ya kan? Sehingga gesernya ke kanan. Maka ini benar. Oke, ini konsentrasinya artinya dikurangi, konsentrasi amonianya. Oke. Menaikkan suhu sistem reaksi. Kalau naik maka dia ke arah endotherm. Oke, sehingga arahnya kemana? Ke kiri. Kalau ke kiri artinya apa? Bukan memperbesar amonia, nggak menghasilkan amonia, oke ya, sehingga ini salah. Oke, karena dia ke endotherm, ke kiri, bukan ke kanan. Memperbesar tekanan. Ketika tekanan diperbesar, arahnya ke yang koefisiennya lebih kecil. Yang kiri koefisiennya 4, yang kanan 2. Kalau tekanan diperbesar ke yang lebih kecil, artinya ke kanan, oke. Jadi bisa menghasilkan amonia lebih besar, maka ini benar. Memperbesar volume, kalau volumenya lebih besar, maka geraknya ke koefisien yang lebih besar, geraknya ke kiri. Jadi bukan menghasilkan amonia lebih besar karena gesernya ke kiri, maka ini salah. Berarti untuk soal ini benar-benar salah, benar salah.